Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilden Rumalasari dari reguler 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis korelasi. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau disebut juga dengan R. Nah, jenis hubungan variabel X dan Y ini dapat bersifat positif dan dapat juga bersifat negatif. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi itu ada dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probability. Nah, kita gunakan nilai probability-nya adalah 0,05. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya berkorelasi, dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, bagaimana jika nilai signifikansi tepat pada 0,05? Maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan membandingkan Pearson correlation dengan R tabel. Nah, jika nilai Pearson correlation lebih besar dari R tabel artinya berkorelasi, dan jika nilai Pearson correlation lebih kecil dari R tabel maka tidak berkorelasi. Nah, langkah yang kedua itu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel artinya berkorelasi, dan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka artinya tidak berkorelasi. Nah, tadi saya sudah bahas sedikit mengenai Pearson correlation. Di sini ada pedoman derajat hubungan. Kita bisa lihat seberapa kuatnya korelasi itu dari nilai Pearson correlation ya. Jika nilai Pearson correlation-nya 0,00 sampai 0,20 maka itu artinya tidak ada korelasi, dan jika nilai Pearson correlation-nya 0,21 sampai 0,40 maka korelasinya lemah. Dan jika nilai Pearson correlation-nya 0,41 sampai 0,60 artinya korelasinya sedang, dan jika nilai Pearson correlation-nya 0,01 sampai 0,80 maka artinya korelasi tersebut kuat. Dan yang terakhir, jika nilai Pearson correlation-nya itu 0,81 sampai 1 maka artinya korelasi tersebut sempurna. Nah, di belakang saya ini sudah ada data yang telah saya buat dengan jumlah N-nya 30. Di sini kita tentukan dulu X dan Y-nya, lalu kita cari X kuadrat dan Y kuadratnya, kemudian kita cari XY-nya, dan yang terakhir kita cari YXN. Jangan lupa juga untuk menghitung sigma-nya. Nah, dari data ini diketahui bahwa variabel X-nya adalah promosi dan variabel Y-nya adalah penjualan. Setelah kita dapatkan data, maka kita harus menentukan hipotesis. Di sini hipotesisnya ada dua, di mana HA itu artinya ada hubungan yang signifikan antara promosi dan penjualan, sedangkan HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara promosi dan penjualan. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung T hitung dan T tabel. Di sini untuk mencari T hitung maka kita harus tahu dulu nilai R-nya. Nah, di belakang saya ini sudah ada nilai R-nya sehingga memperoleh 0,708, dan kita masuk ke nilai T hitungnya ya. T hitung di sini rumusnya adalah R akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat, sehingga memperoleh hasil 5,304. Nah, selanjutnya kita menuju ke T tabel. Nah, selain melihat dari tabel T-nya, kita juga dapat menghitungnya secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum ke Microsoft Excel, kita harus cari tahu dulu DF. Apa itu DF?
DF itu adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan rumusnya N dikurangi K dikurangi 1, di mana tadi N-nya adalah 30, dikurangi K, variabel independennya adalah 1, dan dikurangi 1. 1 itu di sana adalah rumus, sehingga memperoleh DF-nya itu 28. Nah, kita menuju ke Microsoft Excel dengan rumus sama dengan tin V kurung buka nilai probability titik koma DF. Nah, nilai probability-nya kita gunakan yang 0,05, dan tadi sudah diketahui nilai DF-nya 28, sehingga memperoleh hasil T tabelnya adalah 2,048 sekian, dan dibulatkan menjadi 2,05. Nah, tapi setelah saya coba beberapa kali, ternyata nilai T tabel ini kemungkinan akan berbeda dengan yang di tabel T-nya, karena kita gunakan secara manual. Nah, di sini ada kriteria pengujian di mana HO-nya akan diterima jika negatif T tabel lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan positif T tabel. Untuk lebih singkatnya, HO akan diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HO akan ditolak jika T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, dari data di atas diperoleh bahwa ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel sehingga HO ditolak. Nah, selanjutnya di bawah itu adalah daerah pembagian HO. Nah, di sini ada grafiknya. Dari data yang telah dihitung tadi, maka dapat disimpulkan jika biaya promosi dan hasil penjualan meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah penjualan dari perusahaan. Dan jika biaya promosi dan hasil penjualan menurun, maka akan diikuti oleh penurunan jumlah penjualan perusahaan. Nah, dari data tadi didapat korelasi antara variabel promosi dan variabel penjualan sebesar 0,708 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat atau korelasi yang kuat antara harga promosi dan hasil penjualan, dan mempunyai arah hubungan yang positif karena nilai R-nya di sini positif bukan negatif. Artinya, semakin tinggi biaya promosi, maka akan semakin meningkat hasil penjualannya. Nah, untuk mengetahui berapa persen pengaruh promosi terhadap penjualan, maka dapat dihitung R kuadratnya, di mana R kuadratnya tadi 0,708 dikuadratkan lalu dikali 100% sehingga memperoleh hasil 50,1%. Nah, artinya besarnya sumbangan variabel promosi terhadap naik turunnya penjualan adalah 50,1%, sedangkan 49,9% disebabkan oleh faktor lainnya. Demikian presentasi saya mengenai analisis korelasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.